Keseluruhan ini adalah apa yang disebut dengan reformasi struktur di bidang perekonomian yang sesungguhnya termuat dalam letter of intent. Jadi sesungguhnya regulasi yang dibangun oleh pihak asing dicanangkan ke Indonesia itu permisif merusak, Usman. Jadi sebenarnya konsep-konsep restrukturisasi, structural adjustment dan sebagainya itu ke sana. Apalagi Bang, waktu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi kembali di IC Drill Show seperti biasa dengan sohib saya Dr. Iksanuddin Nursi. Alhamdulillah Bang Nursi. Iya, alhamdulillah. Kita diskusi lagi ya? Iya dong. Kita berbagi terus. Berbagi terus. Berbagi Insya Allah terus. apa yang kita sampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, gitu insya Allah. aja. Amin, amin. Dalam situasi yang hari ini, Bang. Ya. Ya, kita sebetulnya waktu itu pada saat kita bicara apa yang terjadi di Malang, kita Kanjuruhan. Iya, Kanjuruhan. Kita juga kita tidak ini ya, tidak secara online-nya ini kita belum bicara tentang, sebetulnya sih kita sudah sangat prihatin dengan meninggalnya berapa? Itu isi keprihatinan kita, 131 iya, orang. Cara kita menyampaikan, mudah-mudahan. Bagaimana penegakan hukum yang saya bilang sebagai penegakan hukum yang krisis penegakan hukum. Krisis penegakan hukum dan sebagainya. Dan terus-menerus ini ya, isu dari bagaimana polisi sebagai lembaga yang dianggap otoritatif memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan rakyat, tapi yang terjadi terus-menerus nih musibah-musibah yang ada. Nah Bang, hari ini sebetulnya kali ini kita ingin membahas kondisi politik, ekonomi, sosial, seluruh isu yang ada hari ini di dalam konteks itu. Tapi lagi-lagi kita bahas juga bagaimana sebetulnya kebijakan-kebijakan negara kita hari ini. Dari mulai rentetan ya, kita kena COVID-19 ya, bagaimana rezim menghandle isu itu, dari mulai agak sedikit sombong dengan pernyataan COVID nggak akan berani masuk ke Indonesia, pernyataan-pernyataan para pejabat, tapi akhirnya itu juga sampai juga kepada kita dan banyak sekali kemudian saudara-saudara kita yang melihat. Tapi ya juga jangan sampai kemudian COVID menjadi demon di dalam konteks ini, karena ada banyak sebetulnya ya, banyaknya isu pengerusakan lingkungan, likuifaksi, tsunami dan sebagainya. Sebetulnya itu semua karena, kalau saya seringkali membahasnya ini rentetan. Jadi kalau Anda jadi pejabat, berangkat jadi pejabat dengan cara tidak halal, jadi pejabat dengan cara curang, jadi pejabat dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan ya yang ada, dan kemudian menghalalkan segala cara dan sebagainya, itu akan ada rentetan-rentetan konsekuensinya ya. Walaupun orang bilang, oh bagaimana hubungannya, iya, money politik, menyuap, memanfaatkan aparatus negara dan seterusnya di dalam pemilu, itu juga nanti ada konsekuensinya. Apa hasilnya? Hasilnya ya policy-policynya, kebijakan-kebijakan yang mestinya di beberapa video kita bicara tentang minyak goreng, kita bicara tentang bagaimana ekstraktivisme tambang dan sebagainya di dalam konteks itu. Jadi politik, ekonomi, sosial. Political unrest juga terus-menerus. Anak-anak kita dihadapkan demonstrasi terus, yang harusnya mereka tidak harus turun ke jalan, walaupun demonstrasi adalah bagian penting dari proses demokrasi. Freedom of expression, menyatakan pendapat dan sebagainya seperti itu. Tapi kemudian muncul secara legal nih Bang, jadi undang-undang COVID-19, tapi sebetulnya isinya lebih ke arah undang-undang keuangan. Jadi bagaimana penggunaan keuangan yang harusnya 400 sekian triliun itu cuma sedikit yang sampai kepada rakyat kayak gitu. Katanya cuma 75 triliun untuk kesehatan, tapi nanti Bang Nursi bisa bahas tentang itu. Kemudian munculnya RUU HIP yang kita heboh. Untungnya waktu itu semua kekuatan ormas
Islam bersatu dan akhirnya ditunda kayak gitu ya. Itu sebetulnya ditunda ya, bukan batal ya. Saya pikir nanti mereka kalau kita agak lengah mereka akan balik lagi kayak gitu kan, bukan di cancel seperti di cancel kayak gitu. Tidak boleh ada, kan nggak ada pernyataan tidak boleh ada undang-undang seperti itu. Tapi inti dari undang-undang RUHP itu kan mengganti Pancasila menjadi Trisila, menjadi 3 sila dan Eka sila kayak gitu ya. Sesuai dengan pandangan dari Soekarno sebetulnya di dalam konteks itu. Kegotong royongan. Gotong royong. Dan waktu itu ketua MPR pun juga sudah mulai bicara gotong royong dalam konteks itu. Jadi kembalikan lagi dalam pembukaan undang-undang dasar kita itu ya Pancasila itu. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian undang-undang apa lagi? Omnibus. Ya, Omnibus Law. Yang menurut kita di dalam bahasan-bahasan yang ada ini sebenarnya lebih pro kepada oligarki ekonomi para bandarnya dibandingkan pro kepada mengurusi buruhnya kayak gitu. Bagaimana kemudian undang-undang minerba, undang-undang undang-undang banyak sekali undang-undang yang dikeluarkan tapi sebetulnya dia sepertinya sudah melalui prosesnya sendiri banyak yang cacat, kemudian dibawa oleh masyarakat ke MK, termasuk yang terakhir adalah persyaratan 20% nyapres. Nah ini kok rentetan bagaimana negara, ya produk-produk dari negara, tapi sebetulnya untuk apa kayak gitu. Nah di sini letaknya, sepertinya walaupun itu legal, tapi sebetulnya ada persoalan dengan Jadi gini. Saya inginnya para politisi ini membaca konstitusi dengan baik. Sehingga argumen-argumen atau produk-produk outcome dari proses politik mestinya itu cantelannya adalah konstitusi. Yeah. Tapi itu kan seringkali tidak. Ya, bahkan seringkali belum dikasih nomor saja sudah oleh rakyat sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, melihat semua seperti ini, ya, apa sebetulnya yang harus kita lakukan di dalam konteks ya, gempuran global ekonomi kita ya, dengan tata kelola dunia baru, liberalisme yang luar biasa ya, terus kemudian dengan segala macam ya kita sudah bahas di interconnectivity war dan sebagainya. Nah balik lagi, rezim ini mestinya itu atau bukan mestinya ya, apa yang kita mulai evaluasi dulu, diurai dulu. Apa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh rezim ini? Apakah dia di dalam konteks pengerusakan terhadap environment di Republik kita, pengerusakan terhadap sumber daya alam di Republik kita? Walaupun sudah ada undang-undang. Salah satu contoh Bang, dulu selalu dikatakan, oh iya ini sudah isu-isu illegal logging misalnya. Tapi kemudian kalau rakyat boleh, tapi intinya tetap saja merusak hutan gitu, merusak kayu-kayu kita, dipotong semua untuk kepentingan para segelintir bandar yang saya sebutkan tadi. Nah, melihat kondisi politik kita sekarang seperti ini menuju 2024, ekonomi rakyat semakin susah, sosial individualisme luar biasa, bahkan politik memanfaatkan misalnya buzzer dan sebagainya seperti itu. Media sendiri tergantung, kalau dia sudah sesuai dengan visi dia, ya diangkat di media konvensional. Akhirnya kekuatan dari media sosial menjadi ya bisa liar, bisa juga akhirnya kalau itu berbeda dengan istana akan dengan mudah kemudian diciduk dengan pelanggaran ITE. Melihat seperti ini, apa yang harus kita urai, kita lihat dan kita lakukan di dalam konteks memperbaiki, kalau kita masih yakin dengan demokrasi, atau kita harus merumuskan kembali demokrasi Pancasila yang kita cita-citakan dalam konstitusi kita itu seperti apa? Nah, kita mulai dari situ nih Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika para pendiri Republik mencanangkan kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45,
lalu segelintir orang menolak kewajiban menjalankan syariatnya, lalu kemudian ditolak juga kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluk agama Islam. Kan penghilangnya 3 kali itu, kewajiban menjalankan syariatnya, terus kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluk agama Islam. Jadi ada 3 kali itu, Husnul. Ada satu lagi, presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Beragama Islamnya dicoret. Jadi makanya itu sampai kayak gitu. Maka sesungguhnya kelompok tertentu sebenarnya merasa ini terjadi pergeseran mendasar gitu. Pergeseran mendasarnya bobot keagamaan yang tadinya memang kuat gitu dalam Undang-Undang Dasar 45 asli itu digeser menjadi semacam kependekatan agama yang kelihatannya sekuler gitu. Jadi diberikan makna agama yang sekuler, bukan agama yang sakral gitu. Betul. Kalau diambilnya begitu kan, ada kalau pakai istilahnya Geertz, Clifford Geertz, itu berarti ada kelompok Islam yang abangan gitu. Kalau masuk dalam klasik, kalau pakai istilahnya priayi abangan. Kalau pakai istilahnya Cheryl Barnard, itu masuk dalam kelompok Islam yang modernis. Ya, kalau masuk dalam kalau dalam itunya Cheryl Barnard. Atau sekarang liberal. Toleran istilahnya. Istilahnya toleran. Islam tapi toleran. sebetulnya yang seringkali kan Islam liberal. Tapi itu dekat dengan toleran. Saya ingin soft sedikit di situ. Makanya saya gunakan itu gitu. Nah, di sini saya melihat, Husnul, ada problematik ternyata ketika saya menyaksikan letter of intent yang disampaikan. Kenapa saya lari letter of intent? Ketika saya menyaksikan, karena waktu itu saya anggota dewan. Waktu saya anggota dewan, banyak sekali saya memprotes, saya bisa ribut sendirian gitu, sampai dianggap sebagai ya macam-macam lah tuh dengan orang gila, pokoknya gua ngelawan gitu ya. Nah, saya dapetin sesuatu yang menarik, Husnul. Ternyata konsekuensi dari letter of intent itu adalah gitu, satu regulasi yang dimuat oleh pemerintah Republik Indonesia atas strong recommendation-nya IMF, karena itu disarankan dan kemudian menjadi satu bentuk keinginan, satu bentuk minat, satu bentuk surat berdasarkan kebutuhan, dan kemudian oleh Bank Dunia dianggap sebagai strong recommendation. Itu ternyata regulasi yang sesungguhnya menghasilkan kondisi seperti sekarang. Jadi saya melihat dan nggak ada filternya ya. Nggak ada filternya. Jadi kalau saya mengambil tesis hukum, dia menjadi sebuah bentuk, ada 2 di sini, Ustaz. Satu, perekayasaan kondisi sosial politik ekonomi yang harusnya positif, tapi ternyata gitu ya, satu perekayasaan kondisi sosial politik ekonomi yang merusak. Nah, kalau ini dibilang sebagai sebuah bentuk perekayasaan, ini sebenarnya istilah perekayasaan digunakan sebagai bentuk social engineering, political engineering, atau economic engineering. Itu kan 70-an teori-teorinya kan selalu bicara political engineering, social engineering, kayak gitu. Perekayasaan. Kalau kita lihat ini sebagai social, political, and economical engineering yang dituangkan dalam kebijakan hukum gitu ya. Sementara hukum berarti mengatur sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dibiarkan. Buat kita, ternyata komponen yang membiarkan, komponen yang membiarkan dan komponen yang mengizinkan, termasuk komponen yang kemudian menihilkan, meniadakan, gitu ya. Itu ternyata melahirkan sebuah kondisi yang disebut dengan masyarakat yang permisif. Jadi social engineering yang dibuat dalam perekayasaan sosial, yang dibuat dalam perekayasaan hukum, telah melahirkan satu kondisi masyarakat yang permisif. Satu masyarakat yang udahlah nggak apa-apa lah. Itu apa bukan bagian dari budaya kita juga? Sebenarnya enggak, Husnul, karena sebenarnya ketika kita tetap ada moral ininya ya. Ketika kita ambil dalam keguyuban, dalam keguyuban bangsa ini gitu ya. Kenapa kita mesti punya molimo? Itu kan bukti bahwa sesungguhnya kita masih punya molimo. Itu hal lain gitu lah. Kelihatan ada apa aja, Bang? Maling, madat, apa itu?
minum, gitu loh, mencuri, gitu loh. Maling itu tadi. Iya, gitu ya. Nah itu kalau kita ambil dari konstruksi, misalnya sekarang, bagaimana masyarakat anak dalam, kita bicara keseimbangan. Misalnya bicara Baduy dalam, keseimbangan. Kalau Anda bicara, artinya saya ingin mengatakan begini, format perekayasaan yang muncul lewat, yang dituangkan dalam kebijakan hukum, yang melahirkan permisif gitu ya, yang melahirkan satu kode masyarakat yang permisif, dalam prosesnya ternyata perekayasaan sosial melahirkan kerusakan. Itu yang saya sebut sebagai permisif merusak. Dan nggak cuma sebetulnya hampir semua karakter dari budaya-budaya aslinya Indonesia, kayak kalau di Ambon juga ada kan bela gandong, kalau konflik, kemudian mereka juga tidak boleh yang namanya eksploitasi ikan sampai habis, semuanya ada. Nah, saya mundur Husnul ke belakang. Saya bilang saya mundur. Saya mencoba mengurai, kan salah satu pemikir kapitalis tapi sedikit sosialis kan Joseph Schumpeter pertama. Jadi dia bicara 3 situ. Bagaimana kapitalis, sosial dan demokrasi kan. Saya coba mundur ke belakang Husnul. 1838, 1950 saya jadi sampai inget nih. Iya. Schumpeter. Iya, Schumpeter gitu ya. Salah satu kajiannya kan tentang bagaimana ternyata Schumpeter melahirkan kesadaran tentang apa yang diproduk oleh masyarakat kapitalis itu sesungguhnya masyarakat yang cemas, masyarakat yang melahirkan ketimpangan gitu. Nah, kalau begitu perekayasaan sosial ekonomi politik yang membenarkan kekuatan modal, di sini sampai usul kekuatan modal sampai demikian berperan kuat gitu dan masuk ke hajat hidup orang banyak, melahirkan masyarakat yang timpang, masyarakat yang cemas. Di sini saya harus mengakui bahwa penjelasan Undang-Undang Dasar 45, jika hajat hidup orang banyak dikuasai oleh segelintir orang, maka rakyat banyak yang ditindasinya. Itu kalimatnya. Maka rakyat banyak yang ditindasinya. Kita geser public good itu ya. Iya, ketika bukan hanya public good, public services juga. Public services, public good itu koshi juga. Itu jatuhnya begitu. Nah, maka saya berpikir begini, oke, kalau begitu sekarang sesungguhnya kita berhadapan dengan 4 kondisi. Kondisi yang pertama, permisif. Masyarakat membenarkan, membiarkan. Karena memang perekayasaan hukumnya membenarkan, membiarkan, menghalalkan. Jadi legal dia. Kalau legal itu bisa apa aja, tapi substansinya? Iya, substansinya bagaimana melanggar konstitusi apa enggak, melanggar peradaban, melanggar persatuan, melanggar keadilan, melanggar musyawarah. Ya. Jadi dia bisa Pancasila maksudnya. Dia bisa dilihat satu kondisi permisif yang bisa merusak. Tapi ada juga satu kondisi yang tidak permisif, diatur sedemikian rupa, tapi tidak merusak. Misalnya ketika Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, ketika kita bicara tentang pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang berhubungan dengan pasal 27 ayat 2 tentang setiap warga negara berhak, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak, itu kan mengatur di situ, tapi dia tidak merusak. Atau kita balik langsung ke pasal 23-nya tentang bagaimana keseimbangan moneter fiskal, tapi dengan cara tidak ribawi gitu loh. Ya, yang tidak kemudian tergantung pada utang luar negeri misalnya. Itu kan juga harus tegas di situ gitu. Itu dia tidak merusak gitu. Tapi ada juga yang ternyata itu kan tadi kelihatan permisif. Merusak, atau tidak permisif tapi dia tidak merusak gitu. Nah, itu kondisi yang diambil. Jadi ada 4 kondisi yang dibangun seperti yang saya sebut tadi gitu ya. Ada juga posisinya yang kemudian hanya dia tidak permisif, tidak merusak, permisif merusak, tidak permisif, tidak merusak. Itu dia 4 posisi begitu. Ya kan pengaturan itu kan di situ, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi tidak semuanya boleh. Apa cantelannya? Husnul udah bilang tadi. Cantelan konstitusi. Tetapi kalau kita ambil cuma sekedar konstitusi diterjemahkan hanya berdasarkan kekuasaan belaka, itu kalimat kata penjelasan. Hanya diterjemahkan berdasar kekuasaan belaka, maka hasrat kekuasaan, dorongan akan kekuasaan untuk kekayaan, dia menjadi merusak Husnul. Apalagi dorongan kekuatan modal Husnul. Ini berbahaya. Karena itu Husnul tadi kan mengarah kepada greedy itu tadi. Sehingga dia akan menggunakan hukum untuk penguasaan itu tadi. Nah, saya dapetin Husnul.
ketika pendidikan, kesehatan gitu ya diserahkan kepada kekuatan modal, dominan kekuatan modal korporasi swasta. Swasta ya. Ketika pendidikan, kesehatan diserahkan ke sana. Ketika jalan, ketika listrik gitu ya, infrastruktur itu diserahkan pada kekuatan swasta yang saya bilang jumlahnya menjadi sekitar 4.000 triliun gitu ya. Kalau dalam data Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur gitu. Lalu kemudian saya tarik ke dalam RPJMN 2020-2024. Maka ada problematiknya menjadi begini. Bangsa ini sesungguhnya dalam rangka makin mendekatkan ke konstitusi atau makin menjauh konstitusi. Gitu loh. Atau tetap alternatif ketiganya atau tetap mengambil jarak pada konstitusi. Ya, silakan konstitusi bunyi begitu, kami ngambil jarak aja segini gitu loh. Itu ada terminologi ketiga. Atau ada yang kemudian sifatnya memanipulatif, seakan-akan menjalankan tapi menjungkir balikan gitu. Alternatif keempat. Betul. Gitu ya. Menjalankan tapi tidak. Itu manipulatif. Atau sekaligus memang bertentangan gitu Husnul. Jadi ada 5 tuh variasinya dalam terjemahannya. Nah, permisif merusak yang kita maksud sesungguhnya dia diukur betul oleh yang namanya bagaimana penegakan visi dan misi konstitusi. Kita ngukurnya begitu gitu. Kita ngukurnya bagaimana sesungguhnya negara Indonesia yang bebas, merdeka, ya, bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur dalam rangka gitu kan melindungi segenap tumpah darah bangsa. Yang misinya, jadi visinya tadi 5, misinya jelas tadi. Melindungi segenap tumpah darah bangsa, mencerdaskan, menyejahterakan, membangun persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas nih misinya nih. Itu yang kita bilang 5K tadi. Kita selalu mengulang-ulang 5K. Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan. Kalau kita terjemahkan dalam kondisi kekinian, maka kita ngelihat ketika swasta diperkenankan mengambil hak atas tanah 160 tahun gitu ya. Ini permisif apa Husnul? Dia ngitungnya 7 generasi kali ya. Jadi kekayaan, padahal kita itu semuanya sudah diatur rezekinya masing-masing. Jadi nggak usah terlalu worry. Tapi Bang mungkin juga karena yang tadi, kenapa para pejabat maupun ya para pengikutnya, followernya kayak gitu ya, itu tidak selalu masuk kepada perdebatan apa sebetulnya keinginan dari para pendiri bangsa di dalam membangun rakyat Indonesia supaya adil, makmur kayak gitu kan dalam konteks itu. Atau mereka karena dengan latar belakangnya mereka menjadi corong-corong dari salah satu dari ideologi atau yang sekarang dikembangkan di dalam tata kelola dunia baru kayak gitu ya, baik itu yang classical approach maupun yang modern atau neoliberalismnya di dalam konteks itu. Jadi dia sebetulnya menjadi pion-pion di dalam konteks bangunan global yang itu ingin membangun tata kelola dunia baru dengan liberalisme, dengan macam-macam, tapi mereka gunakan itu dengan theoretical perspective, market self regulation, teori-teori semuanya tadi itu tadi. Pendidikan ditaruh di swasta, kesehatan juga swasta, rakyat akhirnya kalau model di Amerika kan rakyat akhirnya hidupnya hutang mortgage ya, rumah, hutang untuk asuransi kesehatan, hutang untuk bayar pendidikan. Nah, ini yang kemudian mau disamaratakan di seluruh dunia. Mereka ingin membuat monolitik model tunggal dunia seperti mereka. Tapi dia lupa bahwa kita adalah negara yang sovereign, negara yang berdaulat. Kita mestinya bisa melawan karena kita sudah punya Pancasila. Nah ini kan antara kontestasi para scholars yang berada di pusat-pusat kekuasaan dengan yang kita-kita yang masih terus-menerus mengkaji di dalam konteks prinsip-prinsip yang ada di dalam konstitusi. Nah ini kan kontestasi ini terus-menerus seperti itu. Jadi begini, kontestasi ini boleh terjadi Husnul, tetapi harus punya struktur sistematik dan struktur yang sama dulu.
untuk bisa kontestasi. Misalnya tentang sistematik yang saya sebut sebagai nilai, kebijakan dasar, strategi, fungsi, instrumentasi, konsistensi dan konsekuensi. 7 lapis dia. 7 lapis dia. Kalau kita sama dulu melihatnya, jadi ada variabel, ada konsep dan variabel yang sama dulu, baru indikatornya boleh berbeda. Tapi konsepnya harus sama dulu, konsep dasarnya. Kalau kita bilang konsep dasarnya sama, maka ketika kita bicara nilainya cuma terpecah dua. Keilahiahan atau materialisme. Kebijakan dasarnya ini bisa berbagai macam karena aplikasi dari nilai. Kemudian juga fungsinya, strateginya, fungsinya, instrumentasinya, konsekuensinya dan konsistensinya. Ya berarti itu the most yang paling mendasar dalam konteks itu ya nilai tujuan yang paling tinggi kan. Sebenarnya sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Tapi dengan ditutup dengan tujuan keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah kalau dari situ itu kan sebetulnya moral obligation bagi semua pejabat harusnya ke sana kan. Jadi kalau Husnul tadi ambil dalam kerangka monolitik gitu ya, model monolitik yang sebenarnya saya membaca cara berpikir Husnul tadi itu sebagai bentuk kudeta korporasi. Kudeta korporasi. Saya membaca itu yang sedang saya baca dalam panggung internasional gitu ya. Sedang terjadi kudeta korporasi gitu dengan caranya dengan gambaran apakah pendekatan IT, apakah pendekatan farmasi, apakah pendekatan militer segala itu kudeta korporasi statusnya gitu ya. Nah sekarang kalau kita balikin lagi dalam cara berpikir begini, maka saya mundurnya di begini. Oke, ketika Anda ini karena kebetulan perdebatan saya di Mahkamah Konstitusi sekali lagi. Saya terheran-heran bagaimana mungkin muncul ada hak atas tanah bagi asing 160 tahun sementara seorang Panglima Sudirman telah menyatakan jangan pernah menyerahkan sejengkal pun. Ya itu namanya merdeka. Sampai harus seorang guru perguruan Muhammadiyah harus ngelawan kumpening, itu kan dia punya modal. Modalnya selalu berwudu. Dia tidak pernah batal wudunya. Dia selalu puasa. Sholatnya tidak pernah tinggal itu loh. Jadi ada 3 modal yang dia pegang itu. Dia harus selalu berwudu, ya kan? Puasa Daud yang tidak pernah dia tinggal seperti Yanti kayak gitu ya. Lalu kemudian juga tadi bagaimana dia tetap melakukan sholat di tepat waktu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ambil dalam kondisi kekinian, saya ingat di Mahkamah Konstitusi itu tadinya Undang-Undang 2507 itu gitu. Ini bentuk permisif nih. Undang-Undang 2507 itu tadinya mengizinkan tanah itu 100 tahun. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria 560 itu cuma mengizinkan 30 tahun. Terus 90 tahun dikuranginya. Jadi dari 100 menjadi 90. Enggak, karena kebetulan saya dan teman-teman yang maju ke Mahkamah Konstitusi. Dan mundur lagi ke belakang, jangan Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, mundur lagi ke belakang, itu Undang-Undang 2499. Itu PMA PMDN sama ya? Hapus, nggak ada lagi istilah PMA PMDN. Yang ada cuma satu, Undang-Undang penanaman modal. Kalau pakai 2507, tidak dibedakan lagi gitu, nggak ada urusan. Makanya nanti kenapa keluar istilah permisif merusak tadi, kita harus melihat sektor-sektor apa saja yang masuk dalam daftar negatif investasi, gitu ya kelihatan di situ. Kita mundur lagi ke belakang sekarang. Ternyata muncul apa yang saya sebut sebagai Undang-Undang 1098 tentang perbankan yang mengizinkan asing memiliki sampai dengan 90% lebih. Perbankan. Padahal itu kan kalau kemudian ini kadang-kadang kita ya dipikirnya, oh iya bikin bank ini. Tapi itu kan dia juga mengambil uang rakyat. Ya enggak? Sebenarnya bukan soal memobilisasi uang masyarakatnya. Apa? Teori dasarnya ada 3 yang kenapa perbankan asing itu tidak boleh dominan di sebuah negara. Bank itu pencipta uang, Husnul. Walaupun pencipta uangnya pencipta uang kuasi, gitu ya, bukan uang murni. Karena uang murni pencipta uangnya tetap negara Republik Indonesia, otoritas penguasa, pemegang pelaksana kedaulatan yang pegang. Tapi ketika bank menjadi pencipta uang kuasi, gitu ya, maka sesungguhnya dia mendapatkan kemudian di sini menjadi pesaing negara. Wah, ini kata kuncinya. Dia menjadi pesaing negara. Apa kata kunci berikutnya? Ketika negara melakukan counter cyclical, perbankan melakukan pro cyclical. Benturan. Apa indikatornya sekarang? Negara melakukan counter cyclical. Dia banknya pro. Dia pro cyclical. Itu lihat ya video sebelumnya. Kita bahas itu kan. Bagaimana coba itu? Itu bukti bahwa perbankan itu bisa kayak gitu. Indikatornya juga terjadi di Amerika.
Akibatnya apa? Orang-orang berkuasa punya dengan keuangan kayak gitu enak-enak aja, sementara yang namanya mereka di bawah, menengah ke bawah, kesulitan makan, tidak punya uang sampai akhirnya keluar paycheck istilahnya. Itu kelihatan di situ. Jadi tadi bank adalah dia pesaing, dia karena dia ikut menciptakan uang, dia pesaing. Yang parah yang ketiga, Husnul. Bank menjadi penguasa dominan atas posisi informasi bisnis. Informasi bisnis dikuasai. Pada lapangan, kondisi lapangan. Nah, ketika kondisi lapangan, informasi bisnis yang dikuasai oleh bank, kemudian negara adalah pencipta lapangan kerja, apa yang terjadi? Tentu terjadi yang disebut asymmetric information bagi banyak kalangan. Lagi-lagi tercipta yang namanya, ini kata kuncinya, asymmetric information. Dia bisa menguasai. Hanya orang-orang tertentu jadi yang Husnul. Informasi, knowledge. Iya. Keuangan. Enggak, maksudnya is power. Iya. Memang knowledge is power karena basisnya di situ gitu ya. Nah, informasi itu tadi sehingga dia punya kekuasaan, kemudian dia bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan dia karena dia menguasai itu. Nah, jadi dari kerangka ini apa yang khusus bilang tadi kita bisa lihat sesungguhnya kenapa tadi followernya kayak gitu. Karena relasinya begini menjadi ya mereka dapat reward. Siapa yang memberi reward? Ya penguasa keuangan, penguasa politik dia dapat reward. Yeah. Nah, ini pendekatannya kalau pakai pendekatan perilaku Skinnerian gitu ya. Ini pendekatan materialisme, maka muncullah buzzer, muncul follower dan buzzer ini menjadi permisif. Jadi dalam konsep, dalam prekayasaan keluar sikap permisif, dalam praktek keluar sikap permisif gitulah, dalam pengawasan dan evaluasi sikap permisif rusak nggak Husnul? Ya semua akhirnya untuk maintaining the power dengan segala macam itu. Power tends to corrupt absolute. Power corrupt absolute. Jadi maksud korup jadinya. Jadi istilah saya, sikap permisif itu sekarang sudah TSM. Terstruktur, sistematik, dan masif. TSM ya. TSM dia sudah. Nah, itu yang sedang kita hadapi sekarang Husnul. Baik pada lingkup politik, ekonomi, sosial, dan hukum gitu kondisinya. Sebentar. Ya. Level nasional, adakah di level regional maupun di level lokal? Iya. Yang bisa terselamatkan dari model ini? Sebenarnya ada Husnul, karena ketika misalnya kita bikin kantong-kantong kayak gitu, kalau kita ngomongin teori revolusi itu kan selalu ada kantong-kantong revolusi, artinya di situ dia bisa punya otoritas untuk memperbaiki dan sebagainya. Bupati Kulon Progo adalah salah satu bukti bagaimana dia menggunakan sebuah sistem closed circuit economy. Bupati Kulon Progo. Ya. Dokter ya dia? Ya, dia bikin closed circuit economy. Bagaimana masyarakat itu berputar sedemikian rupa dari satu kabupaten yang kering kerontang, Husnul kan tahu Kulon Progo itu kayak gitu. Tapi mereka berhasil gitu. Saya udah pernah kesana. Lalu begitu juga di Sumatera Utara ada satu desa, mereka juga bikin closed circuit. Desa ya itu. Ya, desa itu. Sampai semua rakyat ya makan itu ada tersedia. Tempat makan yang penting umumnya, yang penting jangan serakah. Yang penting jujur. Yang penting tidak mencari kaya. Itu dibikin. Jadi artinya apa yang mereka kejar sesungguhnya peaceful and harmony. Peaceful, kedamaian dan ketentraman. Peaceful and harmony. Jadi sebetulnya kalau apa namanya teman-teman yang percaya betul dengan sistem yang tadi ya, yang biasanya buku sucinya Wealth of Nation gitu kan, liberal dan sebagainya yang kayak gitu. Hanya itulah jalan untuk mencapai yang tadi peaceful apa? Peaceful and harmony of life. Peaceful and harmony of life. Enggak. Sebetulnya banyak, kalau kontestasinya cukup banyak. Saya ingat berapa waktu yang lalu, cuma itu saya lupa namanya. Tapi ini di Mesir ya. Ada seorang insinyur pertanian ya, pokoknya dia kuliah pertanian dari desanya, terus dia balik lagi ke desa, terus dia kembangkan itu di desanya. Terus pada saat dia bikin perusahaan mencari 10 orang nih, cuma dapatnya 9. Akhirnya si salah satu ini bicara tentang saya sudah temukan yang ke-10. Siapa? Tuhan. Nah, oleh karena itu pembagian saham dan sebagainya tetap Tuhan juga mendapatkan bagian ya. Terus kemudian semuanya sampai di desa itu makmur, sampai tetangga desanya mendapatkan kemakmuran, bikin kampus, bikin sekolah, nggak boleh, akhirnya mereka bikin sendiri, bikin kampus, nggak boleh, akhirnya mereka bikin kampus sendiri, jalan, kereta api, semuanya di ini. Terakhirnya
mereka semuanya menyerahkan bahwa sahamnya ini milik Tuhan. Semua yang bekerja di situ adalah pekerja. Ini untuk sebenarnya kontestasi ketuhanan yang Maha Esa kalau bisa dipraktekkan dengan kayak gitu ngeri sebetulnya, karena Allah tinggal tadi kan rekayasa manusia, ayo kita ngikutin rekayasa Tuhan kayak gitu kan. Nah, ketika tadi Husnul menggunakan istilah kontestasi dalam terjemahkan rekayasa Tuhan, maka kontestasinya sesungguhnya ketika ambil dalam ruang permisif merusak tadi, saya teringat begini jadinya. Kontestasi yang dimaksud sesungguhnya ada kontestasi bagaimana cerita setan dengan iblis gitu ya. Dengan Adam jadinya. Dibangun kontestasinya. Iya. Dibangun kontestasinya. Ya, cuma syaitonnya. Ya kan, tapi kan sebelumnya malaikat sudah mengingatkan. Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan orang yang pasti akan merusak dan menumpahkan penumpahan darah. Tapi malaikat kan baik dalam arti dia menjaga, bertanya kayak gitu. Kalau yang setan kan nggak mau bersujud kepada ini, disuruh sujud bukan untuk sujud kepada manusianya, tapi untuk pada ajarannya, untuk perintah, melanggar perintah Tuhan itu pada tadi. ajaran, pada asma, kalimat pada asma. Jadi saya ingin kontestasi itu tadi ke dalam cara berpikir untuk perekayasaan kehidupan. Itu tergantung tadi pada level mana, pada level nilai, pada level kebijakan dasar, pada level strategi, fungsi, instrumentasi, konsekuensi, dan konsistensi. Pada level mana nih? Ini harus dibangun di kontestasi ini. Kalau ini kita terjemahkan ke dalam tadi di mana saya menemukan tadakan 1098 dirusak oleh dunia, bagaimana negara menjadi sesungguhnya bersaing dengan perbankan dalam penciptaan uang dan penciptaan lapangan kerja. Itu Husnul. Kan mereka berpikir begini, dengan perbankan menyalurkan kredit, maka akan tercipta lapangan kerja. Padahal tugas utama untuk menciptakan lapangan kerja, pasal 27 ayat 2 adalah negara Republik Indonesia. Pemerintahan. Pemerintah, bukan bank. Kenapa kemudian perbankan... Konstitusi, jangan konstitusi. Konstitusi. Kenapa sampai perbankan bisa melakukan kayak gitu? Karena tadi yang tiga, perbankan sama-sama menjadi pencipta uang. Perbankan sudah menjadi pesaing. Itu 1998 tanpa disadari. Lalu muncul yang namanya 2399, Bank Sentral Independen. Itu. Ya kan? Karena itu diyakini, yaitu sebetulnya semua value dari liberalisme itu, demokrasi itu adalah independensi. Padahal nggak begitu gitu. Harusnya negara tetap. Lalu muncul 2499 tentang lalu lintas devisa sistem pembayaran. Dari sini muncul yang namanya gitu ya, tentang persaingan usaha, tentang liberalisasi macam-macam. Lalu muncul 2507. Keseluruhan ini adalah apa yang disebut dengan reformasi struktur di bidang perekonomian, yang sesungguhnya termuat dalam letter of intent. Jadi sesungguhnya regulasi yang dibangun oleh pihak asing dicanangkan ke Indonesia itu permisif merusak, Husnul. Jadi sebenarnya konsep-konsep restrukturisasi, structural adjustment dan sebagainya itu ke sana. Apalagi Bang, waktu itu saya juga zamannya saya masih kuliah ya, jadi awal 80-an itu. 79 ya, masuk 80-an. Itu yang namanya jalan protokol kita, Sudirman Tamrin, itu kan penuh munculnya gedung-gedung perbankan, itu bank asing. Dulu kan sebetulnya juga nggak terlalu banyak ya. Itu tahun berapa sebetulnya mulai kekuatan-kekuatan bank asing itu masuk ya, atau bank swasta juga? 98. Kalau per swasta 88. Jadi Pakto itu ya? Paket Oktober 1988. Apalagi kemudian yang saya tidak mengerti bagaimana mekanisme dan alurnya, itu kalau dia bisa bikin bank, tapi dia bisa internal trading karena dia punya perusahaan, perusahaan kayak menggurita, tapi dia juga bikin bank, bikin asuransi. Itu gimana itu sebetulnya? Ya itu yang disebut dengan terafiliasi. Jadi tapi kemudian muncul larangan setelah kasus 90. Nama banknya dengan perusahaannya sama? Sampai sekarang sudah tidak dilarang. Jadi betul, sudah dilarang, ada batasan-batasan. Jadi pihak-pihak yang terafiliasi itu ada batasan-batasan. Bahkan batasannya salah satunya tidak boleh duduk jadi pengurus misalnya. Batasan jumlah. Jadi internal, tapi sebetulnya ya masih. Bahkan kalau satu bank yang lain ke bank yang lain juga punya batasan kepemilikannya supaya mereka tidak mendominasi. Tapi poinnya adalah bukan itu. Poinnya adalah ketika secara keseluruhan perbankan ini bergabung menjadi satu, kemudian bersaing dengan negara dalam tiga prinsip tadi, prinsip menciptakan uang,
Prinsip menjadi pesaing karena sama-sama tadi, dokumennya. Ke prinsip menguasai informasi dalam dunia lapangan kayak gitu, kan dia ketemu dengan prinsip negara juga menjalankan, membiayai lewat APBN-nya. Iya. Negara kan mengeluarkan investasi biaya modal dan biaya sosial. Betul. Belanja sosial, belanja modal itu investasi. Jadi saya ingin mengatakan begini khusus dalam konstruksi. Ini kan saya baru dekati dengan pendekatan ekonomi makro, ke sedikit mikro gitu ya, makro ke sedikit mikro. Terbayangkankah oleh Husnul ketika ini terjadi dalam dunia politik? Apa itu dalam dunia politik? Ketika ternyata konstitusi membenarkan satu-satunya pemegang saham dalam kedaulatan dalam sistem politik seperti yang kita bahas sebelumnya adalah partai politik. One and only. Ya permisif dia. Ya pokoknya derek dawuh partai. Iya, nggak bisa paham. Sudah itu. Sementara kalau yang perseorangan nggak bunyi karena fungsi dalam konstitusinya nggak bunyi juga DPD itu kayak gitu kan. DPD kan nggak bunyi dalam konstitusi. Saya seringkali malah mengatakan DPD ini kasihan karena dia seperti LSM yang dibiayai oleh negara. Dia tidak punya kesetaraan. Nggak punya kewenangan. Tidak punya kesetaraan. Iya. Kelihatannya setara. Jadi Bang, di IPU ya itu data-data International Parliamentary Union itu DPD nggak ada datanya, nggak dimasukkan karena dia bukan senat. Ya, jadi kawan-kawan yang di DPD yang selalu menerjemahkan DPD sebagai senator, Anda nggak ada kok datanya di internasional, nggak ada, jadi kosong. Kalau memang kita mau bikin karena konstitusinya memang tidak memberikan ruang untuk itu, Husnul. Belum, makanya itu kayaknya perlu diperbaiki juga sih. Kita mau strong bicameral. Enggak, pertanyaan besarnya itu orang-orang yang merasa cerdas dulu ketika bikin, kan saya bilang reformasi berbuah krisis konstitusi pada 2004 saya ngomongnya. Tapi forget it, saya ingin mengatakan begini, itu yang saya maksud sebagai buah dari permisif merusak, Husnul. Jadi kalau ditarik dalam konstitusi, Husnul cuma bicara soal peranan DPD loh. Padahal saya menemukan masih banyak pasal-pasal lain yang merupakan kondisinya permisif merusak. Gitu loh. Kalau dilihat kayak gitu. Makanya kayak yang pasal 33 ayat 4. Atau pasal 18. Negara dibagi atas daerah-daerah. Dibagi kalimatnya. Lalu berikutnya di pasal 2 ayat 1. Otonomi daerah itu. Iya, pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh undang-undang. Itu bagian dari bentuk permisif gitu ya, bentuk permisif yang di dalamnya kelihatannya permisif tapi deregulasi gitu, deregulasi sedemikian. Yang saya bilang tadi bentuk perekayasaan hukum gitu ya, bentuk perekayasaan. Ya, jadi itu very subtle sebetulnya itu. Makanya kalau saya bilang liberalisme dalam konteks politik kan selalu saya masukkan demokrasi itu semuanya instrumen-instrumennya, dan akhirnya instrumennya ya dari mulai regulasi sampai kemudian nanti pemilunya sampai kemudian rekrutmen dan sebagainya, dan policy akhirnya outcome-nya. Nah, pada konstruksi berpikir Husnul kayak gitu, saya ingin mengatakan ketika Anda bicara di output, di outcome, dan di multiplier effect, maka inputnya menjadi dalam konstruksi permisif, dia menjadi punya makna 3. Di satu sisi, dia meregulate, menganjurkan di satu sisi gitu ya. Di sisi lain, dia mendiamkan, dia menganjurkan kontennya, atau kemudian dia menganjurkan tuh mengharuskan, mewajibkan, atau kemudian membiarkan melalui letter of intent tadi. Iya tadi gitu ya. Makanya saya bilang strong recommendation kalau istilah gitu. Yang ketiga gitu ya, dia tidak mengatur, padahal penting diatur. Gitu. Dia tidak mengatur, padahal dia mengatur. Keywordnya adalah kata kuncinya dari seluruhan ini sesungguhnya kan pengendalian. Pengendalian, social kontrolnya, political kontrolnya, law kontrolnya, social kontrolnya, gitu kan, economical kontrolnya. Sekarang kita tanya, ketika ini lemah, kontrolnya lemah, political, social, law, economical, gitu ya, lemah, maka ketemu istilah kita, rusaknya moral dan etika, Husnul. Tuh. Akhirnya korupsi, kemudian apa? KKN lah, korupsi, kolusi, nepotisme. Ini orang lupa loh Husnul bahwa
dalam tubuh manusia, dalam cara berpikir manusia, ketika tadi Husnul apalagi bicara follower sama buzzer gitu ya, dia tidak bisa kita pisahkan antara kekuatan kolbu, sense, dengan kekuatan pikiran, dengan tindakan. Gak bisa kita pisahkan. Dia ada dalam satu kesatuan utuh. Makanya saya bilang tadi konsistensi dan konsekuensi dalam urutan sistematik struktural tadi. Nilai, kebijakan dasar, strategi, fungsi, instrumentasi, konsekuensi, dan konsistensi. Konsekuensi dan konsistensi itu bertukar-tukar gitu ya. Karena setiap konsistensi punya konsekuensi. Karena setiap konsekuensi ada konsistensi. Kan gitu. Tetapi kebijakan dasarnya tadi, nilai, kebijakan dasar, strategi, fungsi, instrumentasi. Ya, paling tinggi ya akhirnya nilainya. Anda mau membangun nilai yang mana sehingga kemudian diturunkan kebijakannya seperti apa. Ketika sampai diturunkan tadi yang saya bilang, dia mewajibkan, mengharuskan, menganjurkan, dia membiarkan, atau dia tidak mengatur sengaja. Lalu kemudian padahal harusnya diatur. Padahal harus diatur. Ketemu dengan problematik kontrol. Problematik dengan kontrol. Kontrol tergantung pada sifat kekuasaan, tergantung pada subjektivitas kekuasaan, subjektivitas penguasa maksud saya. Yang ini saya kontrol, yang ini checks enggak. And balance nggak bisa. Iya, nggak bisa. Civil society dilemahkan. Apa dampaknya? Rusak nggak ini? Akhirnya menjadi tends to authoritarian regime. Nah, di situ tuh analisis politiknya jadi begitu gitu ya. Nah, pada konstruksi kayak gini, ketika Anda bicara, ketika saya bilang Husnul yang bicara nih, ketika Anda bicara Trisakti, ketika Anda bicara Nawacita, ketika Anda bicara visi dan misi berbasis Konstitusi 45, ketika Anda bicara tentang sumpah jabatan, maka pertanyaan gak enak ngomongnya. Gak apa-apa. Kan kita sedang berdiskusi. Iya. Ketika kita sampai di sini, maka muncul pertanyaan menjadi begini. Sesungguhnya Anda sedang melakukan perbaikan, Anda sedang tadi yang saya perbaikan atau kerusakan, permisif merusak. Iya gitu. Kan. Atau yang saya bilang tadi, Anda makin menjauhkan diri dari amanah konstitusi, atau Anda mengambil jarak, atau Anda sedang memanipulasi, atau Anda sedang menjungkir balikan gitu ya. Atau kemudian Anda malah sedang mengubah, kan kelihatan di sini. Gitu loh. Contoh sederhana tadi yang kita sebut undang-undang tadi yang 2507, lalu undang-undang 38, lalu undang-undang 40 gitu ya, tentang anti diskriminasi macam-macam kayak gitu-gitu. Muncul pertanyaan berikutnya. Kalau begitu reformasi ini membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik atau gimana? Dia jawab, dalam 2045 Indonesia akan menjadi bagian dari negara maju 5 besar. Nanti dulu. Itu ukuran siapa? Iya. Ini besar dari perekonomian. Ya enggak, maksudnya iya, karena kan eksploitasi yang terlong-parlong sumber daya alam. Kita kan cuma misalnya sekarang kadang-kadang sebetulnya growth yang selalu disampaikan, oh kita economic growth, kita masih bagus dan sebagainya. Tapi itu dari lini yang mana? Kalau kemudian itu lininya adalah pertambangan, variabel pertambangan, semuanya isu-isu yang sebetulnya kita diem aja juga punya kayak gitu, bukan sesuatu yang create bukan man-made gitu loh. Saya tadi tutup mulut Husnul karena saya terus terang dalam cara berpikir yang muncul sekarang kan ada keinginan untuk meregulasi, menyederhanakan regulasi istilah mereka dalam visi misinya. Lalu kemudian melakukan reformasi birokrasi, gitu ya. Lalu kemudian pembangunan infrastruktur, debirokratisasi. Itu kalimatnya. Lalu pertanyaan saya sederhana Husnul, pertanyaan saya sederhana sekali. Sebenarnya para pemimpin ini benchmarknya siapa ya? Negara ini membenchmark pada negara mana ya? Kan pertanyaan sederhana. Ketika Anda bicara konsentrasi, ketika Anda bicara konsentrasi tentu ada benchmark dong. Benchmark negara mana Indonesia mengambil contoh. Pemimpin mana yang Anda sedang contoh, kan gitu kan? Jadi negara Republik Indonesia membenchmark Amerika, negara Republik Indonesia membenchmark negara Cina, negara Republik Indonesia membenchmark katakan Qatar gitu loh contohnya, yang negaranya kecil sekali tapi bisa menyejahterakan habis-habisan rakyatnya gitu ya dengan sumber daya yang terbatas gitu ya. Atau kemudian kita juga ngambil lagi negara Indonesia membenchmark siapa yang paling dekat nih? Malaysia, contoh sederhana begitu ya. Kalau nggak malu, Singapura sih pakai ngomong, contohlah pemilu Singapura. Kita harus nyotok. 2004 dulu saya dibegitukan loh. Ngaco itu si Husnul, ngaco banget gitu. Halo, itu emangnya pernah ada. Itu penghinaan. Penghinaan, tapi persoalannya ya mereka emang menguasai Indonesia. Iya, indikatornya gampang.
pinjaman paling gede dari Singapura. Nah, itulah. Jadi kalau benchmark menurut saya sebenarnya nggak ada ya. Nah, artinya, tapi kalau value jelas ada. Jadi selalu saya katakan kan, dua nih, poros Jakarta Washington sama poros Jakarta Beijing. Gini Husnul, kan dalam teori kompetisi, teori persaingan, selalu ditanya tentang keunggulan satu bangsa. Keunggulan satu bangsa selalu dipertanyakan. The ultimate goal of competitiveness gitu ya. Itu kan soal keunggulan satu bangsa, keunggulan satu masyarakat bangsa gitu ya. Maka pertanyaan berikutnya, indeks persaingan apa yang kita pakai untuk menunjuk satu national advantage gitu loh, satu keunggulan satu bangsa. Kan kita mesti mengukurnya begitu, berarti jadi punya andalan apa kayak gitu, bahasa yang paling mudah dipahami begitu. Itu. Ada andalan, tentu kita bilang ada andalan pokok, ada andalan dasar, ada andalan pendukung, gitu kan? Ada andalan pelengkap kan gitu. Mestinya kita ambil begitu kalau kita mau ambil begitu. Pertanyaan besarnya menjadi yang kita andalkan sekarang apa ya untuk kemudian menghentikan permisif merusak ini? Apa yang kita punya sekarang? Nah, saya ini sebagai penutup Husnul, saya mengambil satu perdebatan menarik dalam Al-Qur'an. Misalnya ketika tadi Al-Baqarah 30 gitu ya, bagaimana terjadi dialog menarik Allah dengan malaikat, Allah dengan iblis gitu ya, dan kemudian terjadi hasad, anjuran-anjuran dari iblis terhadap Adam gitu ya. Lalu kemudian kalau kita ambil dalam Al-Baqarah di 11-nya, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qul inna nahnu muslihun. Ketika disampaikan kepada kamu, janganlah kamu berbuat kerusakan, lalu mereka menjawab, siapa bilang gue merusak? Gue sedang melakukan kebaikan. Justru orang-orang yang melakukan perbaikan gitu. Nah, itu tadi Husnul yang saya bilang perdebatan kebaikan mana kayak gitu, kalau nilainya yang mana. Jadi kalau Husnul masuk dalam kontestasi tadi, maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Oh, ini rupanya kita bisa menemukan bentuk permisif merusak itu dalam terminologi menurut Al-Baqarah 11 tadi, antara tindakan merusak fasada dengan tindakan soleh, baik, amal soleh. Jadi bisa dibuat nih, ini kan perlawanan nih, ada bentuk kata yang berlawanan. Hukumnya menjadi bejana berhubungan. Hukumnya hukum Archimedes, gitu ya. Ada sebuah tindakan merusak, diikuti dengan tindakan membaik. Sekarang pertanyaan, setelah ya namanya Adam Smith bicara tentang Wealth of Nation, gitu ya. Lalu muncul lagi teori-teori dari Keynes, muncul dari teori Schumpeter, bahkan terakhir muncul dari Thomas Piketty dan muncul dari Joseph, macam-macam gitu. Maka pertanyaan berikutnya, benchmark teori mana yang sesungguhnya dalam perspektif ekonomi politik telah melahirkan masyarakatnya feel and harmony people. Gitu lah. Satu masyarakat bahagia. yang punya penuh kebahagiaan, penuh ketentraman dan kedamaian. Mana itu? Coba tolong tunjuk ke mana. Bagaimana Anda bisa mengatakan kami punya indikator tentang happiness index? Oh iya, happiness index itu negara Bhutan sejak 1974. Atau gini, yang waktu itu Bang Nursi juga sampaikan, sekarang itu kan yang happiness index yang paling dipuja-puja sekarang kan Finland. Dan dia itu cuma mengambil satu isu, jujur. Jujur. Coba bayangkan kalau isu dalam firman Allah dalam Al-Quran dan hadisnya diimplementasikan, kira-kira gimana? Itu baru satu kata, jujur. Baru cuma satu variabel itu. Sekarang bisa dapat nomor 1 lah. Indonesia kan the most populous Muslim country in the world, negara ada yang 9 item di luar jujur. Jumlah Muslimnya terbesar di dunia. 9 indikator yang mesti dibangun. Menjauh dari Al-Quran, menjauh dari hadis yang tadi amal soleh, ya syaitonnya yang muncul. Disitulah. Jadi sesungguhnya kita ingin mengatakan, di tengah situasi yang sekarang ini, mestinya masyarakat Indonesia, para pemimpin Indonesia, para elit Indonesia, jangan sekedar berburu tahta, tapi dari posisi mereka melakukan apa yang disebut dengan positioning and repositioning, istilah bahasanya begitu gitu. Saya dulu belajar ini di tahun 87 Husnul. Di 87 itu kita mencoba untuk melakukan repositioning and positioning
atas kondisi perekonomian di bawah mafia Berkeley. Ya. Karena waktu itu serta-merta situasi istilah deregulasi, debirokratisasi sudah demikian menggema. Itu karena Chicago Boys kalau 80-an itu, 87. Sesungguhnya ketika kenapa saya sibuk bicara 87 kayak gitu, karena per 10 September 1986 itu kita baru melakukan devaluasi. Yang dimulai dengan kata-kata nggak akan terjadi devaluasi oleh Sumitro Jodhikusumo 2 hari sebelumnya. 8 Septembernya Sumitro bilang, tuh lihat pasar di Indonesia, masyarakat ibu-ibu masih tetap belanja dengan tenang, tapi berikutnya negara melakukan devaluasi. Itu ingat tuh, 8 September 2 hari kemudian devaluasi. Apa yang ingin saya sampaikan, Husnul? Sesungguhnya pilihan kebijakan Indonesia terhadap modelnya tadi benchmark teorinya, kan berarti benchmark teorinya yang kita bilang lo kiblat kemana? Bahasa kerennya benchmark, tapi kan soal kiblat. Soal kiblat. Anda orientasinya kemana? Jadi ketika kiblat diterjemahkan dalam tindakan, dia kan dalam pemikiran orientasi. Kan gitu kan? Orientasi. Iya, orientasi begitu. Nah, pertanyaan berikutnya menjadi begini sebagai penutup nih, Husnul. Ketika saya mundur ke belakang dengan konstruksi berpikir begitu gitu ya, kerisauan yang muncul dari saya adalah kalau reformasi ini tidak membuat kehidupan masyarakat membaik gitu ya, adakah dari pemimpin-pemimpin atau elit-elit ini yang melakukan positioning and repositioning, tidak cuma sekedar pada perburuan harta dan tahta tadi gitu, Husnul? Itu kerisauan saya, Husnul. Saya risau, Husnul. Kenapa? Karena sorry to say harus saya bilang, intensitas buka di panggung internasional terus meningkat. Intensitas buka. Yang ada perang, ada macam-macam kejadian. Anda bisa lihat bagaimana kisruhnya Uni Eropa karena mengikuti kebijakan Amerika tentang sanksi terhadap Rusia. Bahkan benar itu di Inggris itu katanya anak-anak udah mulai ngantri dan akan terancam. Inggris bahkan bicara, Inggris loh ini kita ngomongin Inggris. Inggris bahkan sudah bicara tentang pentingnya segera membangun ketahanan pangan. Dahsyat kan? Inggris tuh yang kemudian ini pemberitaan mereka sendiri, dalam sejarah dunia katanya baru kali ini pound sterling gitu ya turun, ambruk gitu, mengikuti ambruknya Yeromani. Menarik kan? Dan itu karena tadi mengikuti kebijakan Amerika dalam rangka memberi sanksi kepada Rusia. Gitu. Makanya kita bicara tentang perang Rusia Ukraina, garing NATO. Nah sekarang ya udah konsekuensi. Itu yang saya bilang, di panggung internasional ada sikap permisif yang merusak. Itu salah satu contohnya. Yaitu sekutu alay, ya jadi sekutu ya begitu. Permisif merusak. Permisif. Jadi sanksi ekonomi itu yang diikuti oleh Uni Eropa itu permisif merusak. Sementara Amerika sendiri dia agak jauh dari tempat yang ini kan secara geografinya kan dia jauh, dia tidak berada di Eropa situ. Akhirnya Eropa sebenarnya banyak kalangan intelektual di Uni Eropa dan di Inggris sudah melakukan pertanyaan sampai seberapa jauh ya namanya kekuatan Amerika terus-menerus memasok energi dan pangan bagi kepentingan Uni Eropa dan Inggris gitu loh. Itu muncul pertanyaan itu, Husnul. Karena di Amerika sendiri juga yang Bang Nursi selalu katakan seperti apa namanya kanker stadium 4 baik pada rasial maupun pada ekonomi, gitu yang saya sebut tadi. Sekali lagi, Husnul, jadi ketika saya masuk dalam sejarah Al-Quran kayak gitu, rupanya memang banyak manusia yang sesungguhnya melakukan perusakan, tapi selalu mengatakan kepada masyarakat umum, enggak kok, kami sedang melakukan perbaikan. Makanya kita harus cerdas, harus baca Iqra dengan baik. Itu tadi usulan kita supaya ke depan kita menjadi lebih baik. Mbok ya bersamaan dengan Anda berpikir tentang perburuan tahta tadi. Ini mbok ya kalimatnya. Mbok ya. Kalau orang Jawa ngomongnya mbok ya. Iya, Anda melakukan positioning and repositioning pada nilai, pada kebijakan dasar, pada strategi. Ini fungsi instrumentasi biarlah pada masyarakat. Tapi Anda ngambil deh ini dengan melihat kenyataan kasus Kanjuruhan yang kita bilang sebagai sebuah krisis penegakan hukum. Krisis penegakan hukum itu adalah krisis value, nilai. Krisis value di situ sesungguhnya. Nah, kalau begitu Anda melakukan positioning dan repositioning, maka kita punya harapan bahwa di ujung lorong sana ada cahaya yang sedang kita buru. Tidak serta-merta kita dalam kegelapan. Jadi bahasa sederhananya minaz zulumati ilan nur. Karena memang kita mengubah tadi
Kita mengubah kerusakan itu menjadi sebuah kebaikan. Bagaimana revolusi dari kerusakan itu menjadi kebaikan. Gitu. Itu revolusi, Husnul. Nggak bisa enggak itu. Jadi, bahasa sederhananya, kita tadi menata ulang kalbu kita, pikiran kita, dan tindakan kita dalam kiblat dan orientasi konstitusi. Wah, gitu. Jadi kalau kita ngomongin external environment, internal environment, tapi lupa kepada apa yang menjadi perjanjian suci kita dalam konstitusi, terutama di dalam pembukaan ya, karena di situ value yang tertingginya ada di kata pembukaan, di alinea pembukaan. Nah, ini sebetulnya yang jadi kalau value-nya alinea pembukaan itu kita pegang teguh, insya Allah nanti turunan-turunan kebijakan sampai kemudian kita bisa implementasikan, bisa kemudian kita bisa membangun yang cita-cita dulu para pendiri bangsa kan, kita ingin membangun negara yang adil dan makmur yang diridhoi Allah kan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah itu bisa terlaksana. Karena hanya dengan kita mendapatkan ridho Allah, sebetulnya kita bisa mendapatkan barokah. Jadi jangan menjadi Islamofobia, jangan menjadi agamafobia di dalam konteks kita bernegara ini. Dan jangan bertentangan, kebijakan-kebijakan itu jangan bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai dasar yang ada. Dan terutama yang menjadi kalau orang Muhammadiyah bicara tentang Darul Akhdi wa Syahadah, negara perjanjian persaksian, sehingga nanti amanah kalau Anda jadi pejabat ya melaksanakan konstitusi. Dengan harapan tercapai bukan melaksanakan konstitusinya negara lain, bukan melaksanakan visi misi dari orang di luar Indonesia dan sebagainya seperti itu. Terbayangkah kalau misalnya ketuhanan yang Maha Esa ditegakkan berujung pada keadilan sosial, itu bukan sekedar bagi rakyat Indonesia, tapi bagi dunia. Bagi dunia. Waduh, itu poinnya artinya kata pembukaan itu punya nilai universal. Itu jadi punya kita nilai global gitu loh. Bisa memberikan kontribusi kan di pembukaan juga kontribusi kepada politik global yang lebih adil dan lebih yang lebih adil, merata gitu. Jadi poinnya kalau kita ambil pada misinya misalnya melindungi segenap tumpah darah bangsa, maka kalimatnya menjadi melindungi segenap tumpah darah dunia. Bangsa-bangsa di dunia. Bangsa dunia. Lalu berikutnya mencerdaskan masyarakat dunia, gitu kan? Ya kan? Mencerdaskan, menjadi masyarakat dunia, kan begitu mikirnya. Kalau sampai kayak gitu, jadi udah jelas gitu loh. Menjadi pencerah dari negara-negara, menihilkan ketimpangan masyarakat dunia. Kayak gitu. Jangan ada halus-halusin menjadi polarisasi sosial gitu. Anda pengecut tuh ngakuin bahwa ada polarisasi sosial masyarakat dunia sebagai produk Anda sendiri gitu. Pengecut itu. Saya bilang di 2015-2017 itu World Economic Forum itu pengecut mengakui produknya. Karena dia menggunakan istilah polarisasi sosial. Padahal itu gerakan mereka yang melahirkan ketimpangan. Dan terakhir, membangun kebanggaan sebagai masyarakat, sebagai manusia, karena hapus harus kehinaan, membangun kebanggaan gitu ya, membangun kepercayaan diri sebagai manusia. Anggota masyarakat dunia, gitu. Yang diciptakan oleh Allah untuk ibadahkan. Dengan begitu muncul keadilan sosial bagi masyarakat dunia. Itu di dunia. Itu keren. Di situ baru Indonesia menjadi leader. Wah, benar. Bukan janitor leader. Benar. Dan maka dia menunjukkan satu bentuk kontribusi. Bagaimana kemudian bukan cuma sekedar memunculkan Barat Timur atau memunculkan the new culture, bukan gitu. Itu kita bisa menjadi pemimpin dunia insya Allah. Nah, itu hanya mungkin terjadi kalau Anda tidak melakukan kebijakan yang permisif merusak. Itu kuncinya di situ. Ini untuk para calon-calon. Iya, betul sekali. Kembali lagi baca konstitusi dengan baik. Baca sejarah bangsa-bangsa ini dengan baik. Maksudnya bangsa Indonesia dulu bangsa-bangsa dengan baik. Insya Allah. Dan jangan lupakan itu sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini sebetulnya Bang Lutfi ya, Masya Allah, terima kasih, kita diskusi luar biasa sampai bagaimana caranya memotong ya, bagaimana caranya menyudahi diskusi, karena tidak akan ada habisnya dari konteks itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna. Kalau salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.